Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam Syamharik di kelas 11 IPS 1. Saya sini ingin menjelaskan tentang apa itu teks prosedur, pengertiannya, tujuannya, struktur, ciri-ciri, jenis, kaidah kebahasaan, cara membuat, dan contoh teks prosedur. Mulai dari pengertian, teks prosedur adalah jenis teks yang dirancang untuk memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Tujuan utama dari teks prosedur adalah memberikan panduan yang jelas dan terperinci agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah tersebut dengan benar. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Memberikan petunjuk yang jelas. Tujuan utama teks prosedur adalah memberikan petunjuk yang jelas dan terperinci kepada pembaca dengan menyajikan langkah-langkah secara sistematis. Teks ini membantu pembaca untuk memahami prosedur atau tindakan yang perlu dilakukan. Yang kedua, menghindari kesalahan. Teks prosedur dirancang untuk membantu pembaca menghindari kesalahan dalam melakukan suatu tugas. Dengan menyediakan petunjuk yang terinci, pembaca diarahkan untuk mengikuti langkah-langkah dengan benar, mengurangi resiko kesalahan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Teks prosedur bertujuan meningkatkan efisiensi dalam melakukan suatu aktivitas atau tugas-tugas dengan melakukan panduan langkah demi langkah. Orang dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ada struktur dari teks prosedur. Yang pertama, judul. Setiap pembaca teks atau bacaan perlu adanya judul untuk mengetahui topik apa yang akan dibahas. Judul ini berada di atas teks prosedur. Sekiranya pembuatan judul harus menarik pembaca. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari teks prosedur adalah hasil akhir yang hendak dicapai oleh penulis. Misalnya, apabila penulis ingin membuat kue bolu, maka hasil akhir dari teks prosedur adalah berupa kue bolu. Penulisan tujuan dalam teks prosedur ini bersifat opsional, sehingga boleh dicantumkan atau tidak. Namun untuk memberikan kejelasan pada pembaca secara lebih detail, maka sebaiknya dicantumkan. Yang ketiga, bahan dan alat. Guna mencapai suatu tujuan, maka perlu alat dan bahan sebagai pendukung. Contohnya, dalam pembuatan kue bolu, maka penulis harus menjelaskan alat dan bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat kue bolu. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, bagian ini terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan atau lainnya. Yang keempat, langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan cara atau tahap yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menjadi hal yang utama dalam teks prosedur, karena bagian langkah-langkah menjadi inti dari teks. Pada langkah-langkah ini, penjelasannya harus urut dan jelas, tidak boleh acak, karena langkah per langkah harus berkaitan dengan kesinambungan. Pada bagian ini biasanya menggunakan kata yang menunjukkan urutan, yaitu kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain itu juga menggunakan kata konjungsi dan kata perintah atau imperatif, seperti tuangkan, tiriskan, potonglah, dan lainnya. Yang kelima, penutup atau penegasan ulang. Pada bagian ini harus dijelaskan kembali mengenai harapan atau manfaat apabila petunjuk langkah-langkah dapat dijalankan dengan baik. Penutup juga berisi tentang kesimpulan dari hasil melakukan sesuatu. Selain itu juga dapat menjelaskan tentang bagaimana sesuatu bisa terjadi atau kalimat motivasi karena telah mengikuti langkah-langkah. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, judul tertulis jelas supaya pembaca mengetahui bahwa itu merupakan teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah adalah pemberian instruksi atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Jenis kalimat ini selalu terlihat pada teks prosedur. Contohnya, masukkan adonan ke dalam oven. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata yang memberi tanda suatu tindakan pada objeknya. Misalnya, kata membuat, melakukan, membentuk, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung digunakan untuk mengurutkan bagian atau panduan pekerjaan secara kronologis. Contoh kata selanjutnya, setelah itu, berikutnya, lalu, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan dipakai untuk menerapkan tempat, waktu, serta tata cara yang akurat. Dalam kata keterangan ada tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Yang keenam, terdapat kalimat langsung dan tidak langsung. Ciri teks prosedur yang berikutnya adalah memuat kalimat langsung dan tidak langsung. Yang ketujuh, terdapat kalimat larangan dan saran. Contohnya, kata jangan dan tidak boleh. Kedelapan, terdapat informasi yang diberikan. Salah satu ciri teks prosedur adalah membuat informasi. Misal, teks prosedur soal proses pembuatan tempe. Yang kesembilan, terdapat
prosedur atau langkah-langkah secara rinci dan runtut. Teks prosedur membuat prosedur atau langkah-langkah yang ditulis secara rinci dan runtut. Jika tidak diruntut, dikhawatirkan pembaca akan terkecoh. Yang ke-10, teks prosedur harus bersifat informatif, akurat, logis, aktual, dan koheren karena membuat langkah-langkah teks prosedur harus informatif, logis, akurat, aktual, juga koheren. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya, cara login Facebook. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara mengajukan pembuatan SIM. Yang ketiga, teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah tidak hanya runtut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks prosedur banyak menggunakan kata kerja imperatif. Ciri-cirinya ditandai dengan kata kerja berupa perintah, imbauan, atau larangan yang disertai dengan imbuhan kan, i, dan partikel lah. Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya ada cara pembuatan. Yang pertama, judul. Contohnya cara membuat teh. Yang kedua, daftar bahan. Langkahnya, siapkan air panas, teh celup atau teh kantong. Yang ketiga, gula atau pemanis, opsional. Yang keempat, susu, opsional juga. Yang ketiga, langkah-langkah. 1. Panaskan air hingga mendidih. Kedua, masukkan 1 kantong teh ke dalam cangkir. Ketiga, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Keempat, biarkanlah teh meresap selama 3-5 menit. Kelima, angkat kantong teh dan tambahkan gula dan atau susu sesuai selera. Yang keenam, aduk rata dan siap dinikmati. Kesimpulan, dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat membuat secangkir teh yang lezat dalam waktu singkat. Yang kelima, pemantapan instruksi. Pastikan untuk mengikuti langkah-langkah dengan hati-hati untuk hasil terbaik. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, Hisyam Syahmarik, dari kelas 11 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.